Halo semuanya, kembali lagi bersama Nero Movie. Kali ini kita akan membahas alur film Golden Kamuy yang menceritakan perjuangan sang immortal dengan gadis cantik untuk mengambil kembali emas yang harusnya menjadi milik suku mereka. Tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Pada tahun 1904 terjadi peperangan antara Jepang dengan Rusia di mana tempat tersebut terkenal dengan 203 meter hill yang memakan korban hingga ratusan ribu nyawa orang melayang, dan dapat kita lihat karakter utama kita Bang Sugimoto bersama rekannya Toraji sedang mengintai pasukan musuh. Dan tak lama kemudian tembakan dari musuh keluar yang membuat tim Sugimoto keluar dan menyerbu pasukan musuh. Mereka menyerang dengan membabi buta dan begitu banyak tentara yang gugur karena senapan mesin musuh, tetapi Bang Sugimoto terus maju tak gentar hingga dia mendapatkan julukan Immortal Sugimoto karena dia selalu selamat dalam setiap pertempuran walaupun terluka sangat parah sekalipun. Setelah perang itu berakhir, Bang Sugimoto pun menjadi pengembara dan bertemu dengan seseorang di pinggir sungai. Mereka pun saling bercerita tentang hidup mereka yang dimana Bang Sugimoto telah dikeluarkan dari tentara pasukan 2 karena membuat atasannya kesal sehingga dia dipensiunkan. Sementara orang lain itu menceritakan sebuah kisah tentang emas. Di mana dulu ada sebuah suku yang mendapatkan banyak emas, tetapi ada satu orang menghabisi mereka yang sedang dalam perjalanan itu dan pencuri itu dimasukkan ke penjara untuk diinterogasi demi mendapatkan emas itu. Tetapi penjahat tersebut tidak memberitahukannya sampai akhir dan membuat kesepakatan dengan tahanan lain untuk tetap menyelamatkan emas itu. Penjahat tersebut menato para tahanan lain yang akan segera berangkat, yang di mata tato itu adalah kode lokasi emas itu. Dan pada saat perjalanan para narapidana itu kabur dan menghajar para pasukan. Setelah bercerita, pria tua itu pun langsung tertidur dan Bang Sugimoto juga tertidur, tetapi dia terbangun karena melihat abang tua itu sudah menodongkan senjatanya karena dia keceplosan dan menceritakan semuanya sehingga dia kabur. Tetapi di saat Bang Sugimoto mencari pria itu sudah meninggoy karena dihajar beruang. Bang Sugimoto pun memeriksanya dan ternyata pria itu adalah salah satu narapidana yang lari. Bang Sugimoto membawa pria tersebut, tapi malangnya Bang Sugimoto malah berjumpa dengan beruang coklat sehingga membuat Bang Sugimoto lari terbirit-birit. Tetapi tak lama kemudian ada yang memanah beruang tersebut sampai meninggoy. Wanita cantik itu bernama Asirpa dan menjelaskan tentang beruang yang memangsa mereka. Tak lama kemudian pun Bang Sugimoto menjelaskan cerita yang diketahui mereka tentang suku Ainu yang kehilangan emasnya. Dan Asirpa pun setuju untuk membantu Bang Sugimoto, lalu dia membaca tato yang ada pada narapidana itu, tetapi tak lama kemudian beruang yang membunuh narapidana itu datang dan menyerang Bang Sugimoto dan mereka pun bertarung. Karena apinya padam, Kak Asirpa pun tidak dapat melihat beruangnya, tetapi beruntungnya mereka karena terkena sinar bulan sehingga Kak Asirpa dapat memanah beruang tersebut. Tetapi itu tidak mempan sehingga membuat beruang itu bersembunyi di dalam kegelapan, dan singkat cerita anjing peliharaan Asirpa datang untuk membantu mereka dan Bang Sugimoto pun membunuhnya. Setelah itu mereka membuat kesepakatan untuk mencari tanda yang lain, tetapi Bang Sugimoto dilarang membunuh oleh Asirpa. Mereka pun melanjutkan perjalanan sembari memasak jebakan untuk tupai dan mereka sampai ke kota Otaru untuk mencari orang yang masih memiliki tanda bukti lainnya. Mereka pun berpencar untuk mencarinya, di mana Bang Sugimoto pergi ke pemandian air panas untuk mencari orang bertato kode, dan Kak Asirpa pergi ke salah satu rumah bordil. Tetapi Kak Asirpa malah diganggu oleh om-om dan hal itu diketahui oleh Bang Sugimoto dan Bang Sugimoto pun menghajarnya sembari menanyakan tato itu dan melanjutkan perjalanan ke hutan. Tetapi mereka diikuti oleh 2 orang preman dan preman itu pun terkena jebakan Bang Sugimoto. Setelah tertangkap mereka langsung diinterogasi sama Bang Sugimoto karena mereka memiliki tato tersebut tetapi dan mengancam akan menguliti mereka. Tetapi Bang Sugimoto dimarahin sama Kak Asirpa.
Akhirnya mereka pun dibuka bajunya agar Kak Asirpa dapat menggambar tato yang ada pada tubuh narapidana tersebut dan narapidana yang kita sebut saja Bang Botak ini mengejek mereka, tetapi tiba-tiba ada yang menembak mereka sehingga napi ada yang mati dan Bang Sugimoto pun bersembunyi dan kabur tetapi di saat pengintai itu mengikuti Sugimoto mereka pun berkelahi tetapi ketika dia mengetahui nama Bang Sugimoto sang immortal dia pun lari hingga terjatuh. Tetapi Kak Asirpa melihat Bang Botang yang kabur dan Bak Sugi pun mengejarnya tetapi mereka berdua malah jatuh ke sungai yang sangat dingin dan membuat mereka menggigil. Bang Sugi pun mencari peluru agar dapat memicu api agar mereka tidak mati kedinginan. Tetapi Bang Bo yang memiliki peluru membuat kesepakatan dengan Bang Sugi dan mereka pun menyalakan apinya dan mereka pun selamat dari kedinginan. Sembari bercerita tentang musuh yang akan dihadapi Bang Sugi jika dia kelak akan menghadapi seorang mantan samurai dan Bang Sugi berpisah dengan Bang Bo tetapi itu adalah perpisahan sementara. Tak lama kemudian Bang Sugi dengan Kak Asirpa dengan memasak tupai yang akan dijadikan bakso dan setelah masak Bang Sugi memuji Bang Kak Asirpa karena masakannya dan Bang Sugi menawarkan miso kepada Kak Asirpa. Tetapi Kak Asirpa yang tidak pernah tahu itu mengira itu adalah kotoran dan merasa jijik dengan Bang Sugi. Shit! What's that shit? Amazing that taste. Sementara di tempat lain kita melihat Kapten Divisi ke-7 yang bernama Surumi ini melihat anggotanya yang nyaris mati ditemukan di pinggir sungai dan anggotanya tersebut melaporkan bahwa yang menyerangnya Bang Sugi dan hal itu membuat Bang Sugi menjadi incaran Divisi ke-7. Dan keesokan harinya Bang Sugi dengan Kak Asirpa dipantau oleh tentara Divisi ke-7 dari kejauhan dan mereka pun dikejar dari atas gunung menggunakan papan seluncur tetapi Bang Sugi dan Kak Asirpa berpencar untuk memecah tentara itu. Tentara itu pun berpencar untuk mencari mereka dan melihat jejak kaki yang berhenti tetapi tentara itu sadar jika Kak Asirpa di atas pohon dan menyuruhnya turun tetapi di saat Kak Asirpa turun, kulit kode dari napi sebelumnya ikut terjatuh dan itu membuat Kak Asirpa hampir diserang dan diselamatkan oleh hewan peliharaannya. Sementara Bang Sugi yang pergi telah terpojok oleh tentara Divisi 7 tersebut menginterogasinya tetapi salah satu tentara itu mengenali Bang Sugimoto sehingga membuat Bang Sugi harus lompat ke dalam sebuah lubang yang dimana lubang tersebut adalah kandang beruang. Tentara itu yang tidak mengetahuinya langsung menembak lubang itu dengan barbar tanpa diketahui mereka tiba-tiba seekor beruang keluar dan menyerang mereka semua hingga meninggoy. Setelah semua pasukan meninggoy Bang Sugimoto pun keluar dengan anak beruang itu dan mencari Asirpa yang sedang mengatasi tentara Jepang itu sembari menakutinya jika dia berisik akan ditembak Bang Sugimoto. Setelah mereka bertemu mereka pun melanjutkan perjalanan tetapi Kak Asirpa melihat anak beruang yang ada di bajunya. Bang Sugi takut jika itu akan dimasak Kak Asirpa dan dia pergi begitu saja dan mereka pun sampai ke desa Ainu tempat tinggal Asirpa. Bang Sugimoto disambut oleh semua orang di suku dan menjamu Bang Sugi sampai malam hari tiba dan pamannya Asirpa datang berbincang dengan Bang Sugimoto serta menceritakan kisah tentang Kak Asirpa dan itu membuat Bang Sugimoto membuat keputusan sendiri dan pergi begitu saja tanpa bilang kepada Asirpa karena tidak ingin Kak Asirpa kenapa-napa. Keesokan harinya kita melihat Bang Bo yang berkeliling ke distrik hiburan tetapi malah melihat teman narapidana lainnya yang selamat itu ingin menangkap Bang Bo dan Bang Bo pun lari terbirit-birit tetapi malah berjumpa dengan tentara Divisi 7. Bang Bo pun membuat drama agar para tentara menembak napi yang mengejarnya tetapi para tentara itu kesulitan menahannya dan tiba-tiba terjadi serangan dari pihak lain yang ternyata adalah para napi lain yang berkubuh. Hal itu diketahui oleh Bang Surumi jika itu adalah rencana mantan samurai untuk mencuri sebuah kode tentang emasnya di dalam bank tetapi Bang Surumi terlambat datang dan benda itu sudah dicuri oleh mantan samurai itu. Sementara di tempat lain Bang Sugimoto yang secara terang-terangan berada di tempat umum diketahui oleh Divisi 7 dan mereka pun diserang Bang Sugimoto sehingga mereka bertempur di jalanan. Tetapi Bang Sugimoto menyerahkan dirinya setelah Bang Surumi sang kapten datang ke tempat kejadian tersebut dan membawa Bang Sugimoto ke markas mereka untuk diinterogasi dengan kejam oleh Bang Surumi.
Di sisi lain Kak Asirpa mencari Bang Sugimoto bersama anjingnya melacak bau dari kaos kakinya Bang Sugimoto tetapi yang ditemui adalah Bang Bo yang tertidur. Dan Kak Asirpa pun menginterogasinya untuk mencar Bang Sugimoto. Mereka pun melihat Bang Sugimoto yang sedang berkelahi dengan duo prajurit kembar itu dan Kak Asirpa meminta tolong kepada Bang Bo untuk membantunya menyelamatkan Bang Sugi dengan kemampuan hebatnya karena tubuh elastis dia berhasil masuk ke dalam ruangan Bang Sugi. Sorry to bother you. Tak lama setelah membebaskan Bang Sugi, prajurit kembar tadi ingin membalas dendam kepada Bang Sugi tetapi Bang Sugi yang berpura-pura terluka pun langsung membunuhnya tetapi hal itu membuat heboh dan dapat kita lihat Bang Sugi yang isi perutnya keluar itu pun meminta tolong kepada Bang Surumi sambil berjanji akan memberitahukan lokasi emasnya dan mereka pun membawa Bang Sugi pergi ke dokter. Tetapi Bang Surumi curiga karena ada yang aneh dari mayat pasukan itu dan setelah diperiksa ternyata itu bukanlah isi perutnya Bang Sugimoto melainkan isi perut anak buahnya sendiri. Sementara Bang Sugi yang sedang di dalam perjalanan ini menghajar para pasukan satu persatu oleh Bang Sugimoto dan pertempuran di atas kereta kuda pun berlanjut sampai pada kondisi krisis dan di saat krisis Kak Asirpa datang tepat waktu untuk menolong Bang Sugimoto dan memutuskan tali si prajurit tadi. Tetapi tak lama kemudian Bang Kembar yang sudah emosi karena saudaranya dibunuh ini mengejar dan menembak menggunakan senjata dan mereka pun bertarung di atas kereta kuda sampai Bang Sugimoto dapat melepaskan diri dari si kembar. Tak hanya sampai di situ saja pertarungannya tiba-tiba Bang Surumi datang mengejar dengan kecepatan penuh tetapi Kak Asirpa berhasil memanahnya dan kabur dari Bang Surumi. Setelah mereka berhasil selamat dari maut, Kak Asirpa pun menghajar Bang Sugimoto karena bertindak gegabah karena pergi sendirian dan tidak melibatkan Kak Asirpa. I made that decision when I decided to help you. Kak Asirpa marah karena tidak ingin kehilangan orang yang berharga lagi baginya. Sementara itu Bang Sugimoto pun sama juga tidak ingin melibatkan Asirpa karena tidak ingin dia kenapa-napa dan menceritakan alasan sebenarnya untuk mencari emas adalah untuk mengobati teman masa kecilnya karena matanya sudah tidak dapat melihat lagi dan suaminya yang merupakan temannya juga telah meninggoy di medan perang. Dan berakhirlah alur film ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Nero Movie agar channel ini dapat berkembang.